Kenzo berhasil mengalahkan orang bayaran dari Rianti dan juga Sandra sekaligus menyelamatkan Mutiara. Halo, selamat datang kembali di Dramanesia. Ya, pada video kali ini Mimin akan bahas detail-detail apa saja yang bakal terjadi di episode malam ini, di episode ke-12 ya teman-teman. Dan ini bener-bener bakalan seru banget, apalagi di Jumat sore ini banyak hal yang bikin kita tuh emosional, gemes, kesal, seneng, dan lain sebagainya macamnya. Pokoknya semua emosi kita tuh bakal terkuras lah di episode kali ini. Nah, semua bermula dan berawal ketika Kenzo bertemu dengan Mutiara. Nah, pada kesempatan kali ini ternyata Mutiara tuh lari, teman-teman. Mungkin di momen ini Mutiara tuh masih belum siap dan malu sih lebih tepatnya ketika harus bertemu dengan Mas Kenzo. Apalagi Kenzo yang sebaik itu. Mutiara pun juga gak mau Kenzo nanti dianggap sial dekat sama Mutiara. Alhasil membuat Mutiara pun juga memilih untuk pergi aja. Apalagi kan Mutiara ngerasa di pasar udah punya kerjaan, mungkin ngerasa kayaknya aman-aman aja deh. Yang terpenting Mas Kenzo jangan sampai ketempelan Mutiara terus nanti jadi bawa sial, kurang lebih kayak gitu. Nah, ini bikin Mas Kenzo pun juga sedih teman-teman. Apalagi bagi Kenzo, ya ini bukan sial nggak sial, emang lagi apes aja. Yang namanya hari apes kan gak ada di kalender teman-teman. Dan bagi Kenzo ini tuh bukan hal yang hal yang luar biasa yang harus Kenzo hindari. Justru Kenzo datang supaya bisa melihat Mutiara kembali bekerja di rumahnya. Kenzo bakal melakukan segala cara untuk bisa mewujudkan hal tersebut. Bagi Kenzo, Mutiara tuh bekerja sudah sangat baik, apalagi Kenzo pun juga udah suka. Makanya Kenzo pernah ngedoain Mutiara dalam doanya tuh, itu aja udah menunjukkan kalau Kenzo tuh suka sama Mutiara. Berbeda Kenzo ke Sandra sama Kenzo ke Kayla dan juga Kenzo ke Mutiara. Kenzo ke Mutiara udah di tahap suka sampai ngedoain dalam doa abis sholatnya. Sedangkan kepada Kayla tuh care dari seorang kakak kepada seorang adik karena mereka udah sahabatan dari kecil. Sedangkan ke Sandra pure hanya teman aja. Makanya kalau teman-teman perhatiin, Kenzo kepada Sandra tuh gak peduli. Nah, Kenzo pedulinya sama Kayla seperti Kenzo peduli sama Aurel. Memang kayak ke adik aja. Cuman emang poni Kayla inilah yang memang suka sama Kenzo. Tapi yang cukup bagusnya di sini, Kayla gak mau ambil posisi begitu aja. Maksudnya Kayla pun juga sadar diri kalau Kayla ini gak berhak dan gak layak berada di sampingnya Kenzo. Kalaupun berhak dan layak di sampingnya Kenzo, ya sebagai asisten pribadinya aja. Kurang lebih seperti itu. Sekarang kita lanjut lagi. Nah, karena ada perasaan suka dan gak mau kehilangan lagi Mutiara, alhasil Kenzo pun mencari dan mengejar Mutiara. Namun sayang seribu sayang, Kenzo harus menghadapi para preman yang membuat Mutiara entah bagaimana caranya bisa masuk ke sebuah mobil box. Kayak mobil box yang sering bawa kursi makan frozen yang box gitu loh teman-teman. Nah, ini tuh bener-bener bikin Kenzo, waduh ini Mutiara kenapa lagi nih? Apalagi kan pada kesempatan kali ini Kenzo tuh udah sedekat itu ya sama Mutiara. Sama seperti teman-teman ngelihat di akhir-akhir episode ke-11 kemarin ketika melihat Kenzo yang meneriaki dan memanggil namanya Mutiara. Sedekat itu teman-teman, udah sedekat itu, bayangin aja. Tapi harus diganggu lagi oleh orang jahat. Yang tiba-tiba ada beberapa preman yang akhirnya harus Kenzo pun juga harus berantem melawannya. Yang mana ini bener-bener sulit banget untuk Kenzo bisa melewati preman-preman tersebut. Apalagi jumlah preman tersebut kan banyak ya. Ada lebih dari sekitar 3 orang atau 2 orang lebih. Yang mana ya Kenzo ini tetap aja sejago-jagonya Kenzo kan agak kesulitan. Tapi beruntungnya Kenzo pun juga berhasil mengalahkan semua para preman-preman tersebut atau orang suruhan tersebut, sehingga Kenzo tinggal mengejar mobil box tersebut. Yang mana dalam mobil box tersebut itu ada Mutiara. Wah, ini sih bakal jadi kayak Fast and Furious teman-teman, kejar-kejaran nih. Apalagi Kenzo ini sama sekali nunjukin ya gak mau kehilangan Mutiara. Bener-bener kelihatan banget effortnya, perjuangannya, khawatirnya, rasa rindunya tuh bener-bener bersatu menjadi satu kesatuan. Dan kelihatan banget lah kalau Kenzo tuh sama sekali gak mau kehilangan Mutiara. Makanya kalau teman-teman perhatiin, Kenzo bakal melakukan segala cara untuk bisa benar-benar kembali melihat Mutiara tuh ada di sampingnya dan bisa pulang ke rumah. Nah, teman-teman tahu orang-orang yang sudah membuat Mutiara tuh harus masuk mobil box
Dan juga orang-orang yang sudah membuat Kenzo harus berantem sama preman, coba tebak siapa? Sandra dan juga Rianti. Aneh benar, padahal Sandra dan Rianti di episode malam itu, terutama Rianti, marah sebetulnya sama Sandra. Tapi akhirnya semua itu tuh hilang aja karena kerasa marah Rianti kepada Sandra dan lebih memilih bersatu untuk menghancurkan Mutiara lagi. Wah, emang benar-benar nenek sihir yang kurang ajar, teman-teman ya. Sama sekali nggak punya rasa kemanusiaan yang begitu dalam. Bahkan bisa dikatakan ibaratnya tuh Rianti ini benar-benar udah gila dan gak terkendali. Makanya kalau Rianti sampai kena karma ke depannya dan tahu Mutiara ini anaknya, udah Rianti bakal menjadi orang yang paling menyesal sedunia karena sudah membuat Mutiara seperti itu. Jadi begini teman-teman, kunciannya atau ikatan batin yang muncul dari Rianti dan juga Mutiara ini ke depannya sama seperti ketika Mutiara ini mengalami kecelakaan bersama dengan Kenzo beberapa hari yang lalu. Nah, ketika mengalami kecelakaan, kan waktu itu tuh si Rianti sedang berada di tempat klinik kecantikan. Nah, akhirnya apa? Kaget. Nah, setiap Mutiara mengalami hal yang kurang mengenakan, ditabrak lah atau apa, Rianti bakal selalu mengalami hal itu. Jadi ini bakal menjadi pertanda bagi Rianti setiap jahat sama Mutiara nih, terus tiba-tiba ketemu Mutiara, Rianti bakal mulai merasakan, kok ada yang beda nih sama nih anak. Harusnya benci nih, tapi kok kenapa kasihan ya? Kok kenapa seperti nggak tega? Tapi karena Rianti ini lebih banyak bencinya, dan karena belum tahu juga Mutiara ini adalah anak kandungnya, makanya Rianti masih ada 70% buat bencinya, sedangkan 30%-nya ya ada ikatan batin itu. Dan ini pun juga nggak bisa loh dibohongin Rianti, awas lentar, karena karmanya sendiri. Nah, setelah pada akhirnya kejar-kejaran seperti inilah yang membuat pada akhirnya Kenzo pun juga kesal bukan main. Kenzo sampai di sini belum tahu nih teman-teman Sandra pelakunya. Nanti deh kita akan bahas di video selanjutnya. Nah, Kenzo benar-benar nggak menyangka, nggak tahu mesti ngapain lagi untuk bisa membawa Mutiara. Alhasil Kenzo pun mengejar kembali Mutiara untuk bisa mengeluarkan dari sana. Sedangkan Mutiara dari dalam box hanya bisa berteriak. Namun sayang teriakannya ini karena berada dalam mobil box sehingga nggak ada ruang udara dan tertutup, sehingga ya suaranya hanya bergema di dalam box itu saja, yang mana sulit bagi Kenzo untuk mendengar. Tapi untungnya Kenzo sempat melihat dan mengetahui di mobil box mana Mutiara ini berada. Yang paling Mimin takutin adalah di episode ke-12 ini, mungkin teman-teman juga punya pemikiran yang sama dan setuju sama Mimin, takut diculik, dibawa ke suatu tempat, terus atau dibuang ke sebuah daerah yang mana daerah tersebut nggak diketahui sama Mutiara. Duh, Sandra nih bener-bener deh sama Rianti nih teman-teman ya, bener-bener nyebelin banget. Tapi semoga aja ke depannya, dan di episode malam ini lebih tepatnya sih, Kenzo berhasil menyelamatkan Mutiara juga. Apalagi dengan tekad bulatnya Kenzo, dibantu juga sama Kayla, sama Ivan dan juga Aurel, serta pihak kepolisian, harusnya bisa dengan mudah untuk mengetahui di mana keberadaan dari Mutiara. Agak ngeselin memang melihat kelakuan dari Rianti dan juga Sandra, tapi at least teman-teman gak perlu khawatir karena bakal ada karma yang menimpa makhluk astral tersebut ya. Jadi kita gak perlu khawatir. Yang penting kita lihat perjuangan Mas Kenzo untuk bisa menyelamatkan Mutiara di kesempatan kali ini. Yang pasti ini bakalan bikin baper dan bikin Kenzo pun juga salting dan khawatir karena berhasil menyelamatkan Mutiara dari kejaran-kejaran preman dan mengeluarkan Mutiara dari mobil box tersebut. Wah, ini sih benar-benar penasaran ya, bakal seperti apa kelanjutannya nanti. Dan yang pasti tentu aja teman-teman, bagi Sandra dan juga Rianti, kegagalan yang harus mereka hadapi setiap semua rencana yang mereka lakukan ini, tentu ini bikin mereka pun juga kesal-kesal sendiri teman-teman. Tapi mau gimana pun juga yang namanya kejahatan kan pasti nggak ada yang sempurna. Makanya ujung-ujungnya kan Kenzo pun juga berhasil menyelamatkan Mutiara juga. Jadi buat Sandra dan juga Rianti, udah deh please tobat aja. Karena mau gimana pun juga sejahat apapun mereka, Mutiara aja itu tuh bisa tangguh, bisa kuat, bisa mandiri. Apalagi ketika berdua bersama dengan Mas Kenzo. Wah, ini udah deh bener-bener kayak combo banget, duet maut, dan bener-bener luar biasa lah. Keberanian Mutiara pun juga bener-bener membuat Kenzo pun juga rela mengorbankan segalanya hanya untuk menyelamatkan sang kekasih pujaan hati, yaitu Mutiara. Wah, semoga aja ya setelah ini
kita bisa benar-benar melihat hubungan Mutiara dan Kenzo semakin dekat. Dan ingat, semoga Mutiara pun juga mau dibujuk untuk pulang. Setuju ya teman-teman? Ayo, siapa yang udah gak sabar melihat Mas Kenzo yang menyelamatkan Mutiara di episode sore ini? Coba kalau udah gak sabar, boleh komen di bawah. Sekian video dari Mimin, sampai jumpa lagi, bye-bye.